تعالى وأتوب إليه وأؤمن به وأتوكل عليه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. اللهم صل وسلم وبارك وكرم ومجد على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحابته فأحينا اللهم على سنته وأمتنا في ملته واحشرنا في زمرته مع أولئك الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kita lanjutkan kajian sirah nabawiyah di mana Rasulullah melanjutkan misi dakwanya dengan mengirimi surat semua raja yang terjangkau oleh Rasulullah SAW. Surat-surat yang dikirimkan oleh Rasulullah jumlahnya banyak sekali. Tidak mungkin kita akan sampaikan satu persatu karena jumlahnya sangat banyak, puluhan. Dalam sebuah riwayat 40 surat lebih dikirimkan ke semua raja. Kalau yang terjangkau, Rasulullah hanya ngirim utusan dan langsung disampaikan pesan secara langsung tanpa surat. Tapi yang jauh-jauh dikirimi surat. Ini Rasulullah sekarang mengirim surat ke Raja Yamamah. Yamamah itu sekarang namanya menjadi Riyadh. Jadi dulu di Riyadh itu ada raja namanya Hawza bin Ali Al-Hanafi. Nah, ini Rasulullah mengirim surat ke Raja Yamamah ini melalui sahabat yang bernama Sulaid ibn Amr Al-Amiri. Dalam surat itu Rasulullah berkata, Bismillahirrahmanirrahim, min Muhammadin Rasulillah ila Hawza ibn Ali, salamun ala man ittaba'al huda wa'lam anna dini sayadhhar ila muntahal khuffi wal hafir aslim taslam wa aj'al laka ma tahta yadayk. Surat Rasulullah itu selalu singkat tapi to the point. Setelah membaca bismillah, Rasulullah mengatakan, dari Muhammad utusan Allah kepada Hawza putra Ali, keselamatan bagi siapa yang mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah, sesungguhnya agama yang saya bawa ini, kata Rasulullah, akan sampai ke seluruh penjuru dunia, sampai ke orang yang tidak menggunakan alas kaki dan sampai kepada orang yang menggunakan alas kaki. Ini keyakinan Rasulullah. Dalam keadaan Rasulullah mulai pertama berdakwah sampai akhir dakwanya itu sikap atau karakter atau akhlak Rasulullah dalam menyampaikan itu selalu percaya 100%. Karena apa? Karena Nabi itu yakin 100%, bertemu dengan Jibril, tahu tentang Allah Subhanahu wa taala seyakin-yakinnya. Nah, itu kata Rasulullah, agamaku akan sampai ke seluruh penjuru dunia. Maka masuklah Islam, aslim taslam, dan kamu akan saya tetapkan menjadi waliku di Yamamah atau di Riyadh sekarang. Melihat surat yang seperti itu, tentunya sang raja ini berfikir-fikir, ini siapa yang nulis surat seperti ini? Kita ini sekarang jumlahnya besar umat Islam di dunia ini, 25% penduduk dunia ini muslim. Tapi ada muballigh berani ngirim surat, jangan sama pemimpin yang besar-besar, sama camat aja yang belum masuk Islam, tidak kira berani. Perbedaannya itulah
perbedaan antara seorang rasul yang mengetahui dan mendapatkan wahyu sama pengikutnya yang sangat berbeda sekali. Akhirnya utusan Rasulullah tadi, sahabat Sulaid tadi, dihormati sama sang raja dan diberi banyak hadiah sekaligus dititipi surat. Kata Raja Yamama tadi, ma ahsana ma tad'u ilaih, alangkah baiknya apa yang kau dakwahkan, ajaranmu ini bagus sekali, wa ajmalahu wa ana sya'iru qaumi wa khatibuhum, saya ini penyair di Yamamah ini dan ahli khutbah, jadi masyarakatku itu memandang aku ini sebagai orang yang terpandang, bukan orang biasa, kata dia. Wal Arab tahabu mulki, bangsa Arab segan dengan kerajaanku. Faj'al ilayya ba'dhal amri attabi'uk, maka berilah saya peran, niscaya saya akan menjadi pengikutmu. Maksudnya apa? Saya mau masuk Islam asal kau beri kedudukan, kau beri peranan. Setelah sampai ke Rasulullah surat tadi, apa kata Rasulullah? Dibaca sama Rasulullah. Rasulullah tidak senang melihat sikap Raja yang Mama ini ingin masuk Islam tapi dengan syarat. Mulai pertama kali Rasulullah berdakwah di Mekah, orang-orang yang mau masuk Islam itu bertanya, saya dapat apa kalau masuk Islam? Raja-raja yang di Mekah, dekat-dekat Mekah. Apa jawaban Rasulullah? Lakumul jannah. Tidak pernah Rasulullah ini memberi janji dunia kepada sahabatnya. Tidak pernah. Siapa saja yang mau masuk Islam, saya dapat apa mengikuti kamu wahai Rasul? Kamu dapat surga, enggak dapat dunia. Justru berkorban dunia, dapat surga karena keyakinannya sebagai Rasul. Akhirnya setelah membaca surat tadi, kata Rasulullah apa? Lau sa'alani sababatan minal ardi ma fa'altu bada wa bada ma fi yadayhi. Jangan lagi minta kedudukan, kata Rasulullah. Seandainya minta kurma yang masih muda terus jatuh dan kering di bawah tanah, itu kurma namanya sababah, tidak bisa dimakan sudah. Seperti buah mangga yang baru menjadi pentilnya masih kecil terus jatuh, kan nggak dimakan. Jangan minta kedudukan, kata Rasulullah. Minta kurma muda yang jatuh di bawah tanah, enggak saya kasih, kata Rasulullah. Kenapa? Ini bukan iman. Iman itu yakin bukan karena mendapatkan sesuatu. Ditolak keimanannya sama Rasulullah dan didoakan sama Rasulullah. Hancur, hancur dua kali. Kerajaannya akan hancur. Tidak lama, beberapa waktu kemudian Jibril alaihissalam turun mengabari Rasulullah bahwa Raja Yamama telah meninggal dunia. Kemudian Rasulullah berkata, kata Rasulullah, akan keluar, amma inna fil Yamama sayakhruju biha kadzabun yatanabba'u yuqtalu ba'dhi. Ini daerah, kata Rasulullah, di tempat sang raja itu akan muncul seorang pembohong yang ingin ngaku jadi nabi seperti aku dan dia akan terbunuh. Tanya sahabat, nanti sepeninggalku dia akan terbunuh. Tanya sahabat, siapa yang membunuhnya ya Rasulullah? Kamu dan sahabat-sahabatmu. Dan benar, muncullah di Yamamah atau di Najd atau di Riyadh istilah sekarangnya, seorang yang mengaku nabi yang bernama Musailamah Al-Kadzab dan berhasil diperangi oleh Sayyidina Abu Bakar. Rasulullah sudah wafat, diperangi sama Sayyidina Abu Bakar dan dibunuh oleh Wahsy. Itulah kisah surat Rasulullah kepada Raja Yamama yang bernama Hawdha ibn Ali Al-Hanafi. Hawdha ini punya sahabat dari bangsa Romawi yang beragama Nasrani. Sahabatnya ini bernama Arkun. Setelah mendapat surat tadi, ditanya sama Arkun, apakah kamu dengar beritanya seorang nabi yang baru muncul? Katanya Hawdha, iya telah datang. Dia mengirim surat kepadaku
agar aku mengikuti jejaknya. Terus kata Arkun, kenapa kamu tidak mengikutinya? Saya kalau mengikutinya, saya akan kehilangan kerajaanku. Katanya Arkun, salah kamu. Sesungguhnya kamu harus mengikutinya. Sesungguhnya dia adalah nabi terakhir yang sudah saya ketahui di saat kita membaca Injil. Namanya disebutkan dalam Injil. Kau harus mengikutinya, katanya Arkun. Itu kisah singkat surat Rasulullah kepada Raja Yamamah. Kemudian surat selanjutnya, Rasulullah mengirim surat ke Raja Bahrain, namanya Al-Munzir ibn Sawi Al-Abdi. Yang membawa surat ini Al-Ala ibnul Hadrami. Sesampainya di Bahrain, disampaikan surat Rasulullah yang isinya kurang lebih sama. Jadi Rasulullah menjelaskan, saya ini nabi, diutus untuk seluruh manusia yang ada di muka bumi. Ikutilah, aslim taslam, masuklah Islam. Raja Bahrain ini nampaknya diberi hidayah sama Allah, menerima surat tadi, langsung masuk Islam dan mengirim surat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam suratnya dia berkata, ya Rasulullah, ketahuilah sesungguhnya di Bahrain ini ada yang beragama Yahudi, ada yang beragama Nasrani, ada yang beragama Majusi. Kaumku atau umatku tidak semuanya menerima agamamu. Apa yang harus saya kerjakan? Tanya sama Rasulullah. Banyak yang masuk Islam, tapi ada yang tidak mau, enggan. Dibalas sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah dalam surat balasannya Rasulullah, suratnya panjang tapi saya singkat saja. Semoga kamu tetap bisa menjaga ketakwaanmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang yang tidak mau masuk Islam, jangan dipaksa, kata Rasulullah. La ikraha fid din, qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Tidak ada paksaan dalam agama Islam, itu tidak menerima orang masuk karena dipaksa. Kenapa? Kata Allah, qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Kebaikan, kebatilan dan kebenaran itu sudah gamblang, sudah jelas. Kalau manusia itu mau berpikir, tapi bukan hanya berpikir dengan hati yang bersih. Kalau hatinya tidak bersih, ya tidak bisa meskipun berpikir. Tambah mikirnya, mikir yang jelek. Jadi hati itu harus selalu dibersihkan, jujur. Kunu ma'as shadiqin, kata Allah. Hiduplah kalian bersama orang-orang yang jujur, orang yang mengatakan apa adanya. Nah, itu kata Rasulullah, jangan dipaksa. Hanya saja yang tidak masuk Islam, sebagaimana hukum di zaman itu, orang yang berbeda agama itu membayar jizyah. Jizyah itu mungkin istilahnya zaman sekarang itu pajak. Jadi kayak Raja Romawi itu ngambil pajaknya dari kerajaan-kerajaan yang lainnya. Sebetulnya itu hukum masih berlangsung sampai zaman sekarang, tapi banyak yang tidak mengetahuinya. Ya, negara-negara Commonwealth, Nigeria, Malaysia, Singapura, Australia, Kanada, itu semuanya bayar pajak ke Inggris setiap tahunnya. Ada pajaknya. Nah, itu sistem hanya untuk apa? Di saat negara atau rakyat tadi yang berada di dalam naungannya ada masalah, pemerintah bisa turun tangan karena dia sudah berkontribusi kepada pemerintah yang sedang berkuasa. Itu surat Rasulullah kepada Raja Bahrain. Raja Bahrain masuk Islam dan meninggal dalam keadaan muslim. Kemudian Rasulullah mengirim surat ke Raja Oman. Ini raja-raja Arab semuanya. Raja-raja non-Arab sudah dikirimi beberapa waktu yang lalu yang sudah saya jelaskan. Ini bagian selatan. Madinah itu tempatnya di tengah-tengah. Sebelah utara Persia, Romawi. Sebelah selatan raja-raja Arab, Oman, Yaman. Ini di selatannya Madinah. Jadi seandainya dikepung secara logika ya kalah. Karena di saat Rasulullah ngirim surat ke raja-raja ini, tentara Rasulullah itu jumlahnya masih 3.000, sedangkan raja-raja ini tentaranya ratusan ribu.
Raja Oman. Di Oman ini ada 5 kerajaan, semuanya dikirimi surat. Tapi yang saya jelaskan sekarang ini hanya satu raja yang terbesar, yaitu Jaifar dan Abd. 2 raja ini dikirimi surat. Ini 2 bersaudara jadi raja, dikirimi surat bersama-sama sama Rasulullah. Suratnya dititipkan kepada sahabat yang bernama Amr ibn al-As. Amr ibn al-As ini ayahnya namanya Al-As ibn Wa'il, musuh bebuyutannya Rasulullah, dan meninggal dalam keadaan musyrik, meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Surat itu berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, min Muhammadin Rasulillah, dari Muhammad utusan Allah subhanahu wa ta'ala, ila Jaifar wa Abd ibn al-Jalandi, untuk Jaifar dan Abd. Jaifar ini kakaknya Abd, putra dari Jalandi. Ada yang membacanya Julanda. Salamun ala man ittaba'al huda, keselamatan bagi orang yang mau mengikuti petunjuk Allah, ajaran Allah. Amma ba'd, fa inni ad'ukuma bi di'ayatil Islam, saya mengajak kalian berdua untuk masuk Islam. Aslima taslama, masuklah Islam, kalian berdua niscaya kalian berdua akan selamat. Fa inni rasulullahi ilan nasi kafah, sesungguhnya saya adalah utusan Allah. Diutus untuk siapa? Untuk seluruh manusia yang berada di muka bumi ini. Ini ucapan-ucapan yang besar ini, padahal tentaranya masih 3.000 ini. Jadi mulai pertama sudah ngomong, saya ini utusan untuk semua manusia, mulai diutus jadi nabi. Li'unzira man kana hayyan wa yahiqqal qawlu 'alal kafirin. Tugasku, kata Rasulullah, tugasku memperingatkan setiap manusia yang masih hidup untuk menyembah Allah, dan yang tidak menerima maka neraka adalah tempatnya. Wa innakuma in aqrartuma bil Islam wallaytukuma, kalau kalian menerima Islam, saya tetapkan kalian berdua menjadi pemimpin di Oman, menjadi wakilnya Rasulullah. Wa in abaituma an tuqirra bil Islam fa inna mulkakuma zail, kalau kamu tidak mau masuk Islam, wahai Jaifar dan Abd, ketahuilah kerajaanmu pasti akan sirna. Wa khayli tahillu bisahatukuma, dan kuda-kudaku akan menginjak-injak tanahmu. Wa tadhhar nubuwati ala mulkikuma, dan kenabianku akan merobohkan kerajaanmu. Beginilah para nabi. Para nabi itu kalau berbicara penuh dengan keyakinan, beda dengan orang yang ngaku-ngaku. Kalau sampai sekarang nggak ada orang berani ngaku nabi. Jangan ngaku nabi, ngaku yang biasa-biasa aja, mikir-mikir. Tapi Rasulullah tidak pernah menunjukkan keraguan. Ini uslub atau cara bicaranya para nabi. Nabi Sulaiman waktu ngirim surat ke Ratu Balqis di Yaman, Nabi Sulaiman di Palestina, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Suratnya hanya 2 baris ke Ratu Balqis. Ratu Balqis membacakan surat tadi yang direkam sama Allah di Al-Quran kepada bala tentaranya. Innahu min Sulaiman, ini surat dari Sulaiman. Apa isinya? Dimulai dengan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Innahu bismillahirrahmanirrahim alla ta'lu alayya, jangan kalian menempatkan diri di atasku, kata Sulaiman. Wa'tuni muslimin, datanglah ke Palestina sini dalam keadaan apa? Sudah masuk Islam. Singkat, padat, super tegas. Itulah Nabi. Kenapa? Di belakang mereka adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah juga begitu. Jadi kalau berbicara tidak panjang, singkat, tidak ada waktu. Hanya 23 tahun ditugaskan sama Allah. 13 tahun di Mekah, tidak mempunyai pengikut kecuali puluhan, sekitar 80 berapa orang, 13 tahun. Tapi 10 tahun di Madinah, Islam menyebar ke seluruh penjuru dunia. Hanya 10 tahun kemudian setelah selesai,
langsung kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Surat tadi disampaikan sama Amr bin As. Amr bin As tanya, Amr bin As ini orangnya pinter siasat. Jadi tanya, siapa di antara kedua raja ini yang lemah lembut? Dikasih tahu, yang lemah lembut itu adiknya Abad. Jadi kisahnya, katanya Amr bin As, "Thumma kharajtu hatta intahaitu ila Oman, falamma qadimtuha amidtu ila Abad." Sesampai saya di Oman, sengaja saya temui adiknya karena lebih lemah lembut. Wa kana ahlamur rajulain, dan dia adalah yang paling lemah lembut dari dua bersaudara. Faqultu, saya berkata kepada keduanya, "Inni rasulillah." Saya adalah utusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Katanya adiknya, "Akhi muqaddamun alayya bisinni wal mulk." Wahai Amr, temuilah kakakku Jaifar. Dia lebih tua dan dia lebih mendahului aku jadi raja. Wa ana uwasiluka ilaihi hatta yaqra kitabak. Tak bawa kau, tak antar ketemu kakakku. Thumma qala li, "Wa ma tad'u ilaih?" Apa sih dakwahmu ini? Ajaranmu ini apa? Ajakanmu ini apa? Diterangkan sama Amr. "Ad'uka ila Allah wahdahu la syarikalah." Ini ajakan mengajakmu hanya menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala, wa takhla' ma 'ubida min dunih, dan meninggalkan apa saja yang diyakini, diagungkan, disembah selain Allah. Hanya Allah, semuanya dari Allah, semuanya dari Allah. Maksudnya begitu. Wa anna Muhammadan Rasulullah, abdahu wa rasul, dan Muhammad adalah hamba dan utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Katanya Abad ini masih belum ketemu kakaknya. Kalau kakaknya ini orangnya keras, sebelum ketemu kakaknya, "Ya Amr, innaka ibnu sayyidi qaumik." Kamu ini anaknya orang besar. Ayahnya Amr ini orang besar di Mekah, tapi musuhnya Rasulullah. "Fa kaifa sana'a abuka fa inna lana fihi qudwah." Bagaimana sikap ayahmu terhadap Rasulullah? Karena ayahmu itu juga panutan kami, katanya Abad. Qultu mata wa lam yu'min bi Muhammad. Meninggal ayahku sebelum beriman. Saya harap, keinginanku tentu ayahku masuk dalam keadaan beriman. Wa kuntu ala mithli ra'yi hatta hadani Allah. Dan saya juga seperti ayahku, aslinya seperti itu. Tapi kemudian saya diberi hidayah sama Allah dan saya masuk Islam. Mata tabi'tahu, kapan kamu masuk Islam? Baru, qariban, baru. Di mana? Aina, katanya dia. Di mana? Indan Najasyi. Saya masuk Islam di saat saya melihat raja Ethiopia masuk Islam, Najasyi. Karena raja Najasyi ini ahli Injil, langsung masuk Islam dan menangis waktu menerima surat Rasulullah. Waktu itu Amr terpengaruh, akhirnya masuk Islam. Terus katanya dia, "Fa kaifa sana'a qaumuhu bimulki?" Bagaimana rakyatnya An-Najasyi melihat Najasyi ini masuk Islam? Jadi raja-raja ini yang dipikiri, kalau saya masuk Islam, saya tetap jadi raja apa saya jadi orang biasa? Nah, itu yang dipikiri. Bagaimana rakyatnya Najasyi? Katanya Amr, tetap menjadikan dia raja dan mengikutinya, menghargainya. Terus bagaimana pendeta-pendeta dan pastor-pastornya? Apakah mengikuti Najasyi? Katanya Amr, na'am. Pendeta-pendetanya mengikuti, pastor-pastornya juga mengikuti. Ya Amr, katanya Abad, la yasu'ul mar'a ilal kadhib. Ketahuilah wahai Amr, tidak ada satu hal yang mencoreng harga diri manusia itu kecuali satu hal. Apa itu? Berbohong. Di saat manusia itu bertemu pertama, manusia tadi mungkin dihormati pertemuan pertama. Tapi di saat orang itu sudah terbongkar bahwa dia berbohong, maka tidak ada orang yang akan menghargai orang yang berbohong. Itu maksudnya Abad. Katanya Amr, "Ma kadhibt wa ma nastahilluhu fi dinina." Saya tidak berbohong dan
berbohong itu tidak dibolehkan dalam agama. Katanya Abad, ma'ara Hirakal alima bi islamin Najasyi. Saya rasa Hercules, raja terbesar. Jadi Najasyi ini di bawah kepemimpinannya Hercules. Semuanya ini Nasrani. Saya rasa, katanya Abad, Hercules ini belum tahu kalau Najasyi masuk Islam. Katanya Amr, bala, betul kamu. Katanya Abad, bi ayyi syai'in 'alimta dzalik? Kok tahu kau? Bagaimana kau bisa juga setuju dengan pendapatku? Katanya Amr, karena kana an-Najasyi yukhriju lahu kharjan fa in dama aslama wa saddaqa bi Muhammad qala la wallah walau sa'alani dirhaman ma a'taitu. Sebelumnya Najasyi ini membayar pajak kepada Hercules, sang raja terbesar. Tapi setelah masuk Islam, Najasyi mengatakan, saya sudah percaya dengan utusan Allah yang terakhir. Sekarang jangan lagi Hercules minta pajak sekian-sekian, 1 dirham saja saya tidak akan kasih. Fabalagha dzalika Hirakal. Omongannya An-Najasyi ini ternyata sampai ke Hercules. Terus bagaimana sikap Hercules? Saudaranya Hercules namanya Yanuk berkata kepada Hercules, wahai Hercules, wahai saudaraku, apa sikapmu melihat bawahanmu tidak mau membayar pajak plus keluar dari agama, bahkan mengikuti agama yang baru, agama yang tidak dikenal sebelumnya. Dijawab sama Hercules, rajulun raghiba fi dinin wakhtarahu li nafsihi ma asna'u bihi. Dia adalah orang yang mempunyai kebebasan memilih agama untuk dirinya sendiri, bukan untuk diriku. Terus mau saya apakan, katanya Hercules? Apakah saya keluarkan? Wallahi laula dhanni bumulki la sana'tu kama sana'. Demi Allah, katanya Hercules, seandainya saya tidak takut kerajaanku ini akan sirna, kedudukan dia sebagai raja akan sirna, saya juga akan masuk Islam, kata Hercules. Fasakata akhu, diam saudaranya Hercules. Katanya Abad, qala undur ma taqul ya Amr, wahai Amr, omongannya kamu ini sudah terlalu jauh. Ini masih belum ketemu kakaknya, terlalu jauh omonganmu ini. Fa akhbirni mal ladzi ya'muru bihi. Ini sesuatu yang luar biasa. Oke, katanya Abad, ceritakan apa sih ajarannya? Ya'muru bi ta'atillah. Rasul ini mengajak kamu taat kepada Allah, wa yanha an ma'siyatih, dan melarang melanggar perintah Allah, wa ya'muru bil bir, dan memerintahkan untuk berbuat kebaikan. Al-bir itu istilah dalam agama Islam, perbuatan yang sangat baik, itu namanya albir. Jadi kalau anda bersedekah, contohnya ya, yang paling anda cintai anda sedekahkan, itu namanya albir. Dalam sebuah ayat, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu tidak digolongkan telah melaksanakan albir atau perbuatan yang sangat baik, mungkin terjemahan bebasnya begitu, sampai kamu sedekahkan sesuatu yang kamu cintai, bukan sedekah sesuatu yang sudah tidak ada nilainya, ya, makanan sudah tidak bisa dimakan disedekahkan, itu bukan albir, tapi terhitung sedekah, tapi bukan albir, itu istilah albir. Wa ya'muru bil birri wa silatur rahim, memerintahkan untuk menjaga silaturrahim. Jadi silaturrahim itu dari ayah ke atas, dari ibu ke atas dan ke bawah. Ini semuanya al-arham dalam ajaran agama Islam. Terus ke kanan, ke kiri. Jadi paman, bibi sampai seterusnya. Jadi semuanya yang masih berhubungan itu masuk al-arham yang harus dijaga hubungannya. Misanan boleh dinikahi, tapi masuk al-arham, harus dijaga hubungan baiknya dengan mereka. Ini yang diajarkan sama Rasulullah. Wa yanha 'anil zulmi wal 'udwan, dan melarang untuk berbuat zalim dan permusuhan. Wa 'aniz zina,
dan berbuat zina, wa an syurbil khamri wa an ibadatil hajar wal wathan was salib, dan minum khamr, diharamkan semuanya itu, dan menyembah berhala atau menyembah salib. Katanya Abad, ma ahsana hadza alladhi yad'u ilaih, alangkah indahnya ajaran yang diajarkan ini. Sudah panjang ceritanya, akhirnya diceritai bahwa terus raja mana lagi yang masuk Islam? Badhan. Heran Abad, Badhan masuk Islam. Badhan ini wakilnya Kisrah yang berada di Yaman, wakilnya Kisrah yang masuk Islam. Sudah saya jelaskan dalam kesempatan yang lalu. Akhirnya ditanya berbagai macam perbicaraan, katanya dia, sudah kalau gitu kau saya antar ke kakakku, tapi kakakku ini yadhinnu bimulkihi, dia berat akan meninggalkan kekuasaannya dan berat akan meninggalkan agamanya, berat. Tapi kita coba, katanya Abad, innahu in aslama malakahu Rasulullah. Tapi Amr ini siasatnya banyak, katanya Amr, jangan takut, kalau kamu masuk Islam sama Rasulullah, kau tetap dijadikan pemimpin di Oman, jadikan wakilnya. Akhirnya pergi menuju ke tempat kakaknya. Katanya kakaknya, apa yang kamu bawa? Dikasihkan surat tadi. Waktu masuk ke tempat kakaknya, Amr ini ditarik-tarik tangannya sama penjaga kerajaannya Jaifar. Jadi ditarik-tarik kayak dibully atau diintimidasi. Akhirnya katanya Jaifar, tinggalkan dia, biarkan. Masuk Amr, mau duduk nggak boleh duduk. Ini kereng-kereng semuanya ini yang bersama Jaifar. Mau duduk tidak boleh duduk, suruh berdiri, bicara sambil berdiri. Akhirnya ditanya, apa urusanmu ini, apa kamu kesini mau apa? Katanya Amr, bacaan saja surat ini. Dibaca. Setelah dibaca, Jaifar ini memberikan surat tadi kepada adiknya, coba bacaan. Dibaca seperti sama isinya, cuman hanya dia ingin meyakinkan apakah salah baca. Akhirnya katanya kakaknya, kembalilah besok, tidak diberi jawaban. Kakaknya ini ingin tidak masuk Islam. Bagaimana tidak masuk Islam? Kembalilah besok. Akhirnya sama Amr ditinggal, besok kembali. Waktu mau masuk, ternyata tidak boleh masuk. Amr ini dilarang masuk. Katanya Amr, beberapa hari saya tunggu. Setelah beberapa hari masuk, dilarang masuk. Akhirnya Amr laporan lagi ke adiknya Jaifar yang bernama Abad. Saya, katanya, kakakmu akan dipanggil lagi. Setelah saya mau masuk, dilarang masuk. Katanya adiknya, kalau gitu kamu saya antar. Diantar sama adiknya dan ketemu. Katanya kakaknya, sesungguhnya kalau saya masuk agama Islam, maka saya tidak akan mempunyai nilai, karena saya akan menjadi pengikut, bukan seorang pemimpin. Saya tidak akan mulia lagi. Kata Amr, kalau kau masuk Islam, Rasulullah akan menetapkan kamu menjadi pemimpin di sini. Kalau tidak, ketahuilah Rasulullah akan mengirim bala tentaranya dan kuda-kudanya akan menginjak-injak kekuasaanmu, dan kekuasaanmu akan sirna. Kata Amr. Jaifar ini tidak terima melihat omongan Amr seperti itu. Katanya Jaifar, katakan kepada Rasulullah, saya yang akan mendatanginya, bukan dia yang mendatangi aku. Seandainya dia di Yaman, bukan di Madinah, akan saya datangi dan akan saya serang. Dan kalau dia akan mendatangi aku, sesungguhnya dia tidak akan menemui peperangan atau serangan balasan lebih dahsyat dari serangan. Akhirnya panjang bicara, Amr sudah hampir putus asa.
Sudah, tidak bisa ini. Sudah, katanya Amr, kalau begitu fa inni kharijun ghadan. Kalau gitu saya besok kembali. Tapi ingatlah, kata Amr, janjiku, kalau kamu tidak mau, sesungguhnya Rasulullah akan mendatangimu dengan bala tentaranya. Akhirnya adiknya melihat raja-raja yang lainnya masuk Islam. Kata Amr, kamu tahu Raja An-Najasyi masuk Islam, Muqaykis tidak berbicara seperti ini, Hercules tidak berbicara seperti ini, Raja Bahrain masuk Islam, raja ini masuk Islam, tinggal kamu yang berani berbicara seperti ini. Akhirnya adiknya bilang, wahai Amr, lupakan apa yang terjadi, yang diucapkan sama saudaraku ini anggaplah tidak ada, bukan ini sikap kami, berilah kami waktu untuk berpikir. Sudah, kata Amr, saya besok pulang. Besok Amr mau pulang, tiba-tiba utusan sang raja mendatangi Amr dan mengabari bahwa dua raja ini siap masuk Islam. Terus tanya mereka, apa kewajiban kami? Kata Amr, kalian harus mengeluarkan zakat. Apa zakat itu? Dijelaskan sama Amr, mengambil harta dari orang yang kaya untuk diberikan kepada orang yang miskin. Kata Abad, saya tidak yakin rakyatku mampu untuk mengerjakan ini. Karena apa? Jumlahnya banyak, dan tempatnya berpisah-pisah. Tapi kata Amr, inilah hukum Islam, jauh dekat tetap harus membayar zakat, dan zakat itu dikembalikan, bukan diambil sama Rasulullah, dikembalikan lagi, diberikan kepada orang yang tidak mampu. Singkat cerita, keduanya masuk Islam dan menjadi pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan Islamnya Abad dan Jaifar, penduduk Oman akhirnya masuk Islam juga. Itulah 3 surat Rasulullah. Sebetulnya banyak, jadi di Oman tadi 5 raja semuanya dikirim surat, tapi yang saya jelaskan hanya 1. Itulah singkat cerita dari surat Rasulullah yang dikirimkan kepada raja-raja yang berada di sebelah selatan Madinah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat, dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita keteguhan iman dan keterangan hati kita, sehingga kita selalu di saat kita beribadah mendekatkan diri kepada Allah itu, kita merasa hal ini adalah sesuatu yang indah, sesuatu yang nikmat, sebagaimana doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Marilah kita bersama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma habbib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilaina al-kufra wal fusuqa wal 'isyan waj'alna minal rasyidin. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa 'ismatu amrina wa aslih lana akhiratana allati ilayha ma'aduna wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna. اللهم اجعلنا من جندك الصادقين واجعلنا من حزبك الغالبين برحمتك يا أكرم الأكرمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.